هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala apa yang sudah kita dapatkan. Bersalawat kita kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Abu Ishaq Al-Shirazi, salah satu nama yang tidak asing lagi di kalangan santri dan juga para pegiat turos, pemburu warisan para ulama, pewaris para nabi. Beliau adalah Al-Imam, Al-Qudwah, Al-Mujtahid, Syekhul Islam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuz Abadi Al-Shirazi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Fairuz Abad, sebelah selatan kota Syiraz, Iran, pada tahun 393 Hijriah dan wafat pada tahun 476 Hijriah di kota Baghdad pada tanggal 21 Jumadal Akhirah, hari Ahad. Beliau adalah salah seorang tokoh pembesar mazhab Syafi'i dan beliau juga telah menulis sebuah karya yang monumental, yaitu Al-Muhadzab, yang kemudian banyak disyarah oleh para ulama-ulama setelahnya. Di antaranya yang kita kenal adalah Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh 3 ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Subki, dan Imam Al-Muti'i. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang unik pada Abu Ishaq Al-Shirazi ini. Beliau mempunyai julukan ataupun lakop Asy-Syaikh, yang konon katanya disebutkan dalam sebuah riwayat, julukan tersebut diberi oleh Rasulullah SAW. Lah kok bisa? Jadi gini, dalam sebuah riwayat Imam Abu Ishaq Al-Shirazi menceritakan, ketika aku berada di Baghdad, aku bermalam di sana dan kemudian aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dan 2 sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku sejumlah hadis yang diriwayatkan darimu dari orang yang meriwayatkannya kepadaku. Maka pintaku ingin mendengar sebuah hadis darimu yang dengannya aku mulia di dunia dan menjadi bekal kelak di akhirat. Maka Rasulullah berkata, wahai Syekh. Wahai Syekh. Ini adalah panggilan Rasulullah ketika memanggil Abu Ishaq. Abu Ishaq berkata, aku sangat senang sekali ketika Rasulullah SAW memanggilku dengan panggilan Asy-Syaikh. Rasulullah SAW melanjutkan, man arada salamah falyatlubha fi salamati ghairihi. Barang siapa yang ingin selamat, maka carilah keselamatan itu dengan menyelamatkan orang lain. Man arada salamah falyatlubha fi salamati ghairihi. Barang siapa yang ingin selamat, maka selamatkanlah orang lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Abu Imam Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengomentari tentang riwayat ini bahwa beliau mengatakan mimpi yang dialami oleh Abu Ishaq ini ada tanda-tanda kebenaran. Dilihat bahwasanya para ulama dan di beberapa pembahasan kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i banyak menyebutkan Abu Ishaq dengan Asy-Syaikh, dan juga riwayat yang beliau utarakan itu merupakan kesaksian yang benar karena sesuai dengan sabda Nabi, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim itu adalah yang selamat lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain. Pada intinya, setiap amal, setiap balasan itu setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Al-jaza min jinsil amal, sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Maka sebagaimana seorang petani menanam padi, maka nanti yang akan dipanen juga padi. Sebagaimana petani menanam cabai,
juga nanti yang dipetik adalah cabai. Begitu pula orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkannya, dan sebaliknya ketika orang-orang banyak berbuat keburukan, maka keburukan pula yang akan berbalas kepadanya. Maka teruslah menebar kebaikan. Teruslah menebar kebaikan meskipun hanya sekedar senyum yang merekah. Karena itu adalah sedekah, dan siapa tahu itu bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Dan jangan sekali-kali meremehkan keburukan meskipun hanya candaan. Karena siapa tahu itu semua akan berujung penyesalan yang tidak akan kita bisa kembalikan lagi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kalaupun toh kebaikan yang kita lakukan tidak berbalas langsung sekarang, tidak pernah dianggap orang, maka jangan sekali-kali kita kecewa, jangan sekali-kali kita merasa sia-sia dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena ketahuilah bahwasanya bumi tempat kita berpijak dan langit tempat kita bernaung, itu semua akan memberikan kesaksian atas kebaikan yang telah kita lakukan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kulit yang menempel pada tubuh kita kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dan memberikan kesaksian atas segala yang pernah kita lakukan di muka bumi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, itu semua akan terhitung dan akan kita lihat hasilnya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu pun juga akan kita lihat dan kita dapatkan hasilnya. Maka teruslah berbuat kebaikan. Kalaupun toh kita tidak bisa berbuat kebaikan, maka cukup kita tahan diri kita untuk tidak berbuat keburukan, karena itu adalah kebaikan. Kalau kata orang Jawa, ojo kesel tumindak becik. Jangan bosan jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.